رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ahibba rahimakumullah. Marhaban bikum fi hadhil qanah Quba Indonesia Center. Ahlan bikum min jadid. Nata'arafu bil hijrah. Fama hiya al hijrah? Al hijratu ila Allah Ta'ala. أيها الأحبة، تكون الهجرة إلى الله تعالى بفعل الطاعات وترك ما نهى الله عنه. Seorang berhijrah menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan ketaatan dan juga meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bifi'li ta'at wa tarkil ma'siyat, melaksanakan perintah dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan merupakan bentuk tanda seseorang tersebut adalah berusaha untuk menjadi yang lebih baik, menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzakara Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah mengatakan, innal muhajira ila Allah yuhajiru biqalbihi min mahabbati ghairillahi azza wa jal ila mahabbatihi wahdah. Beliau katakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang menginginkan kehidupannya lebih baik, lebih bahagia, lebih sejahtera, lebih sempurna, maka dia sejatinya dan seharusnya melakukan perbaikan terhadap hatinya, terhadap kondisi hatinya, min mahabbati ghairillah, dari mencintai sesuatu yang berlebihan, mencintai kehidupan dunia, cinta terhadap harta yang berlebihan, kemudian beralih kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wahdah, satu-satunya. Artinya apa yang kita berikan porsi cinta terhadap dunia, terhadap harta, terhadap keluarga, anak, istri, tentu itu harus dikembalikan kepada mahabbatullah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yuhajiru minal khawfi min ghairillahi azza wa jal ilal khawfi wal raja'i min Allah Ta'ala. Dan juga semestinya seorang tersebut berhijrah dari takut selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut yang berlebihan terhadap pimpinan, terhadap manajer, terhadap direktur dalam perusahaan. Maka ketakutan tersebut sejatinya harus kemudian kembalikan kepada takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ketika kita takut kepada majikan, kepada pimpinan, tentunya takut di situ adalah karena kita juga taat dan patuh kepada atasan kita. Tentu lebih-lebih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sang Khaliq, maka al-khauf war raja, kita takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendekatkan diri kepadanya, dan juga terus berharap maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ar-raja minallahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ahibbai fillah. Dan juga yang ketiga adalah sejatinya atau semestinya juga seorang muslim berhijrah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal meminta, dari hal berdoa kita kembalikan kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah, kita meminta, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita meminta kepada orang lain, sebelum kita meminta kepada makhluk, maka kita mengadu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman wa 'alal muslim, dan atas setiap muslim, an najtahida bi fi'lil khairat, maka bukti kita mampu berbuat kebaikan atau bisa memperbaiki diri harus kita buktikan dengan apa? Wa an yajtahida bi fi'lin nawafil,
wal khairat. Semestinya dia berusaha untuk bermujahadah, melakukan ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan yang tentunya akan bernilai juga kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal juga bifi'lil an-nawafil, memperbanyak ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah sunnah yang kemudian dapat memberikan kelengkapan terhadap ibadah-ibadah ataupun kekurangan pada ibadah atau wajib kita. Wa tarki ma haramallahu ta'ala, dan juga meninggalkan segala hal yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kuncinya, bahwa ada keseimbangan antara kita melaksanakan kewajiban-kewajiban dan juga meninggalkan larangan-larangan. Tentu tidak cukup kemudian orang mengerjakan kewajiban lalu mengabaikan ataupun malah rajin berbuat kemaksiatan. Maka tentu harus ada keseimbangan antara kita melakukan kewajiban perintah dan juga kemudian meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya adalah wa yahrusu ala imarati qalbihi wa islahihi, dan juga terus berusaha untuk memakmurkan hatinya, untuk menghidupkan hatinya, dan juga untuk memperbaiki islahil qalb, memperbaiki hatinya, membersihkan hatinya, ya, menyikat kotoran-kotoran yang ada di dalam hatinya. Wa husnul dzanni billah, dan juga terus berprasangka kebaikan, berprasangka baik, husnul dzan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala barangkali doa-doa kita yang saat ini belum dijabah oleh Allah. Kita terus berharap dan terus berdoa tidak tanpa putus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengkabulan terhadap doa-doa kita dalam waktu dekat, ataupun barangkali Allah akan simpan kelak di yaumil akhirah, ya, sebagai tabungan kita kelak di yaumil akhirah. Maka ikhwatul iman, wa man hajara ila Allah, dan barang siapa yang berusaha untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki hatinya, melaksanakan kewajiban-kewajiban dan juga meninggalkan larangan-larangan, maka sesungguhnya pribadi demikian apa? Yastahyi, dia akan memiliki rasa malu, ya, memiliki rasa malu fi jami' ahwalihi min Allah, di setiap aktivitasnya. Malu bagaimana? Malu jika tidak maksimalkan dalam ibadah, malu jika ingin melaksanakan kemaksiatan. Kenapa demikian? Li'annahu ya'lam, karena dia tahu, dia mengerti, annallaha muttala'un alaih, annallaha muttala'un alaih, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengawasi atas segala yang kita lakukan, lisan kita, hati kita, aktivitas jawarih kita, semuanya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang akan dilakukan? Fayushghilu nafsahu bi ta'atillah, maka tiada hari, tiada waktu, tiada kesempatan kecuali kemudian menyibukkan dirinya, jiwanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hifzi jawarihi mimma haramallahu taala, dan juga menjaga anggota tubuhnya, menjaga lisannya, menjaga hatinya, menjaga mata, ya, menjaga telinga, menjaga penglihatan, menjaga pendengaran dari hal-hal yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian wa yahrusu ala tilawati kitabillahi wa tadabburi, dan juga memperkaya diri, kemudian memberikan waktu, ya, porsi yang lebih untuk kemudian tilawatil Quran dan juga mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan itu semuanya dapat menjadi bagian wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memaknai hijrah yang sejatinya dan sesungguhnya. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.